Haleluya. Ya, haleluya. Puji Bapak Yahweh. Selamat datang untuk teman-teman semua para mempelai Yesus Hamasiah dimanapun saudara berada. Kita akan mulai acara ibadah kita online pada hari ini. Kita akan sama-sama perkatakan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Faed. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Ehad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Kita sama-sama perkatakan, Bapa kami Yahweh yang ada di Syamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Syamayim. Berikanlah kami pada hari ini roti makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan mengucapkan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Dasa Fangfang. Shalom saudara-saudara semua yang terkasih di dalam Yahweh Yesus Hamasiah. Mari kita deklarasi bersama-sama sebelum kita perjamuan dengan tubuh dan darah Yeshua. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesus Hamasiah, ampunilah aku dari segala dosa-dosa kesalahanku, baik dosa yang sengaja maupun dosa yang tidak sengaja, dosa yang aku ingat maupun dosa yang tidak aku ingat, dosa yang terasa maupun dosa yang tidak terasa, dosa yang aku ketahui maupun dosa yang tidak aku ketahui, yang aku lakukan semuanya. Aku mohon ampun ya Bapa Yahweh di dalam Yesus Hamasiah. Bersihkanlah aku ya Bapa Yahweh dengan darah Yesus Hamasiah, yaitu tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, tangan, kaki, dan semua bagian tubuhku dibersihkan oleh darah Yesus Hamasiah. Bersihkanlah aku ya Bapa Yahweh, haleluya, amin. Di dalam nama Yahweh Yesus Hamasiah, aku potong semua senjata-senjata dan peluru-peluru si Satan, yaitu kesombongan, harga diri, ambisi-ambisi, akar-akar kepahitan di dalam kuat kuasa nama dan di dalam kuat kuasa bilo darah Adonai Yesus Hamasiah. Haleluya, amin. Mazmur 123, Psalm 123. Aku melayangkan mataku kepada Yahweh, ya yang bersemayam di dalam Syamayim. Lihatlah seperti mata para budak ke tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan ke tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita kepada Yahweh, Elohim kita, sampai Yahweh mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Yahweh, kasihanilah kami, karena kami dipenuhi dengan cemooh yang luar biasa. Jiwa kami sangat dipenuhi dengan cemooh orang sombong dan dengan kejijikan orang angkuh. Haleluya, amin. Darah Adonai Yesus Hamasiah, sucikan, kuduskan, lindungi, bentengi, tutup bungkus tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, kaki, dan tanganku. Di dalam nama Yahweh Yesus Hamasiah, aku potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi-ambisi, dan akar-akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Darah Adonai Yesus Hamasiah, lepaskan, hancurkan, dan lenyapkan semua kutuk-kutuk di hidupku. Kutuk-kutuk dari nenek moyang, dari manusia, dari Satan, lewat darat, udara, laut, lewat mimpi, perjanjian-perjanjian dengan dukun, roh-roh Satan, mantra-mantra, jimat-jimat, roh santet, ramalan-ramalan di hidupku, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun dalam hidupku. Roh Biliam, roh Isabel, roh Nikolaus, roh Firaun, roh Maria, roh Semiramis, roh Nimrod, roh Tamus, roh Absalom, roh Saul, roh Kain, roh aborsi, roh LGBTQ, roh kuepang, roh perceraian, roh melemparkan kesalahan pada orang lain, kutuk kemiskinan secara jasmani rohani, kutuk hari ke-6 di hidupku.
hidupku. Kutuk pemberontakan Harun, Miriam, Korah, Datan, dan Abiram. Ikatan-ikatan berhala-berhala dalam bentuk apapun secara jasmani maupun rohani. Kutuk masa laluku dan masa depanku. Kutuk-kutuk karakter yang melawan dan roh pemberontakan terhadap firman Yahweh Yeshua HaMashiach dari nenek moyang dan dari diriku sendiri. Karakter roh kekerasan hati, kesombongan, mengandalkan pikiran dan kekuatan diri sendiri. Iri hati, benci, dendam, pemalas, roh kepahitan yang tidak bisa mengampuni. Roh sakit hati, pemarah, pendusta, pemfitnah, penipu, pencuri, tersinggung, kecewa, putus asa, bersilat lidah, pesta pora, mementingkan dan mengasihani diri sendiri, mamon, kikir, pelit, roh hipnotis, roh penyembahan alam semesta, roh perjinahan baik secara jasmani rohani, roh sakit penyakit jasmani rohani dalam bentuk apapun, roh bunuh diri jasmani rohani, kebodohan-kebodohan yang menghambat pertumbuhan rohaniku dan rencana Yahweh Yeshua HaMashiach di hidupku. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku sudah potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi-ambisi, akar-akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Kuasa darah Adonai Yeshua HaMashiach, patahkan, hancurkan segala kuasa kutuk-kutuk keinginan daging, iri hati, dengki, gosip, perkataan sia-sia, kesedihan, Sodom Gomora, kemunafikan, egois, keinginan-keinginan jahat, pikiran-pikiran jahat, pikiran cabul, pikiran kotor, niat-niat jahat, sundal, percabulan, hasrat-hasrat jahat, nafsu-nafsu jahat, roh mencobai Yahweh, roh tawar hati, roh kekhawatiran, roh tamak, rakus, roh stres, depresi, bersungut-sungut, mengeluh, roh pemberontakan, kekejian, roh melawan, menentang kebenaran, roh kekerasan hati, roh kesesatan, penyesatan, roh bebal akan kebenaran, roh penghasut, roh ketidakpercayaan, roh pembunuhan, roh tipu daya, roh dusta, kelician, roh kenajisan, roh berburuk sangka, asumsi jahat, roh tinggi hati, kesombongan, roh haus pujian, roh perbantahan perdebatan, roh jahat penguasa teritorial, kuasa-kuasa jahat di udara sekitar kita, roh buru-buru tergesa-gesa, roh tertolak, roh maut, kematian, alam kubur, kecelakaan, musibah, bencana, roh bersilat lidah, roh kegagalan, roh kesalahan, roh kekalahan, roh intimidasi, roh ketakutan, kutuk-kutuk pengaruh jahat orang sekitar kita, orang-orang dekat kita, roh kebimbangan, ragu-ragu, roh suam-suam kuku, roh haus perhatian, roh keangkuhan, roh kompromi, roh pemecah belah, sudah kami putuskan dan sudah kami hancurkan di dalam kuat kuasa nama dan kuat kuasa bilo darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Mulai saat ini aku sudah menjadi manusia ciptaan yang baru. Yang lama sudah aku buang dan yang baru sudah aku kenakan. Dan aku hidup bebas, merdeka, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, hidup penuh kemenangan dan berkemenangan di dalam Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Psalm 51. Kasihanilah aku ya Elohim, menurut kebaikanmu, menurut kelimpahan rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari segala kesalahan, dan sucikanlah aku dari dosaku. Sebab aku mengetahui pelanggaranku, dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Terhadapmu, hanya terhadapmu aku telah berdosa. Lihatlah, dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Lihatlah, engkau menyukai kebenaran di dalam batin, dan di dalam bagian yang tersembunyi engkau menyatakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Buatlah aku mendengar sukacita dan kegembiraan. Sembunyikanlah wajahmu dari dosa-dosaku dan hapuskanlah semua kesalahanku. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih dan baruilah dalam diriku roh yang diteguhkan. Jangan membuang aku dari hadiratmu dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Pulihkanlah padaku sukacita keselamatanmu dan topanglah aku dengan roh kerelaan. Aku akan mengajar para pemberontak jalan-jalanmu dan orang-orang berdosa akan berbalik kepadamu. Bebaskanlah aku dari utang darah ya Elohim. Elohim keselamatanku. Lidahku akan menyanyi dengan nyaring tentang kebenaranmu. Ya Yahweh, engkau akan membuka bibirku dan mulutku akan menyatakan kepujianmu. Lakukanlah kebaikan menurut kehendakmu kepada Sion. Bangunlah tembok Yerusalem. Haleluya. Amin. Ephesians 6.
Akhirnya, hendaklah aku kuat di dalam Yahweh Yeshua, di dalam kekuatan kuasanya. Aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat bertahan melawan tipu muslihat Satan. Karena perjuanganku bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, aku ambil seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan aku tetap berdiri sesudah aku menyelesaikan segala sesuatu. Jadi aku berdiri tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirakan keadilan. Kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu aku akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan aku terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Haleluya. Amin. Kolosian 1, aku meminta supaya aku menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Yahweh Yeshua dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan aku memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan aku untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Yahweh Yeshua telah melepaskanku dari kuasa kegelapan dan memindahkanku ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Yeshua aku memiliki penebusanku, yaitu pengampunan dosa. Haleluya. Amin. Mari saudara kita persiapkan untuk kita perjamuan relationship dengan tubuh dan darah Yeshua HaMashiach. Mari kita doa bersama-sama. Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach, saat ini sebelum perjamuan makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua, aku mohon sucikan, kuduskan dan bersihkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, kaki, dan tanganku, semuanya dengan kuasa darah Adonai Yeshua HaMashiach. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, keajaiban, kehebatan, dan kedahsyatan hanya bagi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Mari kita deklarasi lagi. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, biarlah darah Yeshua yang akan aku minum dan tubuh Yeshua yang akan aku makan akan dwelling, bersemayam di dalam tubuh, jiwa, rohku menjadi satu. Haleluya. Amin. Dan membersihkan tubuh, jiwa, dan rohku, dan menghapus segala dosa-dosa di dalam tubuh, jiwa, dan rohku. Haleluya. Amin. Dan menyembuhkan segala sakit penyakitku, baik secara rohani dan jasmani, sehingga aku hidup sehat, baik rohani dan jasmani. Haleluya. Amin. Dan menghancurkan segala kutuk-kutuk di hidupku, baik kutuk-kutuk yang dilontarkan oleh manusia maupun oleh Satan. Haleluya. Amin. Biarlah tubuh Yeshua yang akan aku makan dan darah Yeshua yang akan aku minum mempersiapkan aku semua, mempersiapkan kami semua menjadi mempelai Yeshua HaMashiach dan mengubah tubuh kami semua menjadi tubuh kemuliaan masuk di dalam harpasu. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum kita makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua, kita akan mengingat apa yang dikatakan oleh Yeshua. Yeshua berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya dia mempunyai hidup yang kekal. Yeshua berkata, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari Syamayim. Barang siapa makan daripadanya dia tidak akan mati. Yeshua berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari Syamayim. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yeshua berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai
mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari Syamayim, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach di tangan kami masing-masing ada roti dan air anggur biasa. Kami mohonkan berkat Bapak Yahweh boleh turun atasnya. Di dalam nama Yeshua HaMashiach roti biasa menjadi tubuh Yeshua HaMashiach, dan di dalam nama Yeshua HaMashiach air anggur biasa menjadi darah Yeshua HaMashiach. Amin. Kita angkat tubuh Yesua di atas kepala kita. Terima kasih Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach untuk kasih-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Mati di salib, tubuh-Mu terpecah-pecah supaya kami peroleh hidup di dalamnya. Kami percaya, kami menerimanya di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita makan dengan iman. Terima kasih Bapa Yahweh atas anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Mati di salib, darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menyucikan kami dari segala dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menghancurkan kutuk-kutuk. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk membeli kami. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk memprotek kami dari segala serangan roh-roh jahat. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Kami percaya, kami menerimanya di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita minum dengan iman. Kita akan lanjutkan deklarasi-deklarasi yang dipimpin oleh Ibu Rasa Fangfang. Mari saudara kita lanjutkan. Kita doa, Bapa kami Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, penuhilah kami senantiasa dengan kasih-Mu, yaitu berpanjang sabar, bermurah hati, tidak mencemburui, tidak memegahkan diri, tidak menyombongkan diri, tidak berbuat yang tidak pantas, tidak mencari sesuatu bagi diri kami sendiri, tidak terhasut, tidak menghitung-hitung yang jahat, tidak bersuka cita atas ketidakadilan, tetapi turut bersuka cita dalam kebenaran, tabah menahan segala sesuatu, karena kami percaya kasih-Mu di dalam kami tidak akan pernah gagal, di dalam kuat kuasa nama dan bilur darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, limpahilah kami senantiasa dengan buah Roh-Mu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri, agar kami selalu dapat berjalan penuh dan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim di dalam kuat kuasa nama dan bilur darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach, biarlah kami senantiasa menerima dan meminum dari mata air kehidupan-Mu, agar kami sekali-kali tidak akan haus lagi untuk selamanya. Karena mata air kehidupan-Mu itu akan menjadi mata air di dalam kehidupan kami dan akan terus memancar sampai hidup yang kekal di dalam kuat kuasa nama dan bilur darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Ezekiel 36, Yahweh Yeshua memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinku. Dan Yahweh Yeshua menjauhkan dari tubuhku hati yang keras. Dan Yahweh Yeshua memberikan kepadaku hati yang taat. Roh Yahweh diberikan diam di dalam batinku. Dan Yahweh Yeshua membuat aku hidup menurut segala ketetapan Yahweh Yeshua dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Yahweh Yeshua dan melakukannya. Haleluya. Amin. Psalm 91.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, aku akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan bentengku Elohimku, aku percaya kepadanya. Sebab Yahweh meluputkan aku dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Dengan kepaknya Yahweh akan menaungi aku, dan di bawah sayapnya aku akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Aku tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1.000 orang akan rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan mendekat kepadaku. Sungguh dengan mataku sendiri aku akan melihat dan menyaksikan ganjaran untuk orang fasik. Sebab engkau ya Yahweh perlindunganku, yang maha tinggi telah kujadikan tempat kediamanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekati kemahku. Sebab Yahweh akan memerintahkan para malaikatnya kepadaku untuk menjaga aku di sepanjang jalanku. Mereka akan menatang aku di tangannya supaya kakiku tidak terantuk batu. Mari saudara persiapkan kaki kita untuk menginjak-injak singa dan ular naga. Haleluya. Aku akan menginjak-injak singa dan ular berbisa, ular naga. Aku akan menginjak-injak singa muda dan ular tedung, dan kepalanya aku hancurkan di dalam nama Yahweh Yesus HaMashiach. Haleluya. Amin. Sebab aku telah mengasihi Yahweh, maka Yahweh akan membebaskan aku. Yahweh akan menempatkanku di tempat tinggi, karena aku telah mengenal nama Yahweh. Aku akan berseru kepada Yahweh, dan Yahweh akan menjawab aku. Yahweh akan menyertaiku dalam kesesakan. Yahweh akan meluputkanku dan memuliakanku. Amin. Yahweh akan memuaskan aku dengan umur panjang, dan Yahweh akan menunjukkan kepadaku keselamatan dari Yahweh. Haleluya. Amin. Psalm 3. Ya Yahweh, engkaulah perisai bagiku, kemuliaanku yang menegakkan kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Yahweh, dan Yahweh mendengarkan aku dari gunung kudusnya. Bangkitlah ya Yahweh, selamatkanlah aku ya Elohimku. Sebab engkau telah memukul rahang musuh-musuhku dan meremukkan gigi orang-orang fasik. Pada Yahweh ada keselamatan, berkat-Mu turun atas umat-Mu di Kingdom Living Family. Haleluya. Amin. Psalm 5. Perhatikanlah suara seruanku ya Raja dan Elohimku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Pada waktu pagi ya Yahweh, dengarkanlah suaraku. Pada waktu pagi aku akan mengatur persembahan bagimu dan menantikanmu. Dalam kelimpahan kasih setiamu, aku akan masuk ke dalam baitmu. Aku akan bersujud di tempat kudusmu yang suci. Aku akan bersujud ya Bapa Yahweh di tempat kudusmu yang suci. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih. Dalam kelimpahan kasih setiamu, Engkau sungguh luar biasa terhadap kami semua Bapa Yahweh. Haleluya. Haleluya. Dalam kelimpahan kasih setiamu, kami semua Bapa Yahweh di Kingdom Living akan masuk ke dalam bait-Mu. Aku akan bersujud di tempat kudus-Mu. Kami semua akan bersujud di tempat kudus-Mu yang suci dengan takut akan Engkau. Haleluya, aku klaim ini Bapa Yahweh. Haleluya, amin. Ya Yahweh, pimpinlah aku dalam kebenaran-Mu. Karena musuh-musuhku, luruskan jalan-Mu di depanku. Biarlah semua yang berlindung kepadamu bersuka cita. Biarlah aku bersorak-sorai karena Engkau menaungi aku. Dan biarlah aku yang mengasihi nama-Mu. Kami semua mengasihi nama-Mu. Bersuka cita di dalam Engkau Bapa Yahweh. Di dalam Yesus HaMashiach. Sebab Engkau ya Yahweh akan memberkati orang-orang benar. Dan memagarinya dengan kemurahan-Mu. Bagaikan perisai. Haleluya. Amin. Psalm 6. Yahweh telah mendengarkan permohonanku. Yahweh mau mengabulkan doaku. Biarlah semua musuhku menjadi malu dan terkejut. Lalu pulang kembali ke rumahnya dengan sangat malu. Haleluya. Amin. Psalm 7. Aku mau menyanjung Yahweh sesuai dengan kebenarannya.
Dan aku mau memasmurkan nama Yahweh yang maha tinggi. Ya Yahweh, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi yang menempatkan keagunganmu di atas langit. Ya Yahweh Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Psalm 9, aku mau menyanjung Yahweh dengan segenap hati. Aku mau menceritakan semua keajaibanmu. Aku mau bersuka cita dan bergembira dalam Yahweh. Aku mau memasmurkan namamu, ya yang maha tinggi. Sebab Yahweh telah membela keadilanku dan hakku. Yahweh telah duduk di atas tahta untuk memutuskan kebenaran. Dan biarlah Yahweh menjadi perlindungan yang tinggi bagi kami semua yang ada di bawah tudung Kingdom Living Family. Perlindungan yang tinggi pada waktu kesesakan. Haleluya, amin. Psalm 9, dan aku yang mengenal namamu bersandar padamu. Karena engkau ya Yahweh tidak meninggalkan aku. Engkau tidak meninggalkan, oh Bapak Yahweh, semua kami para calon mempelai Yesua HaMashiach yang mencari engkau, Bapak Yahweh, di bawah tudung Kingdom Living Family ini. Haleluya. Pujilah Yahweh yang bersemayam di Sion. Pujilah Yahweh. Hai semua sekarang para calon mempelai Yesua HaMashiach yang ada di Kingdom Living Family. Beritakanlah segala perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Supaya kami semua dapat menceritakan segala kepujianmu di gerbang Putri Sion. Haleluya. Dan kami semua yang ada di Kingdom Living ini mau bersuka cita dalam keselamatanmu Yahweh Yesua. Kurata pasyakara. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan untuk kita menerima mahkota dari Bapa Yahweh. Ya Yahweh, aku bersuka cita dalam kekuatanmu. Dan betapa aku sangat bersuka cita dalam keselamatanmu. Psalm 21 ya. Yahweh memberikan kepadaku keinginan hatiku dan tidak menahan permohonan dari bibirku. Sebab Yahweh akan menyambutku dengan berkat kebaikan. Mari saudara letakkan tangan kita di atas kepala kita semuanya. Yahweh mengenakan mahkota dari emas murni di kepalaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Aku meminta hidup daripada Yahweh. Yahweh akan memberikan kepadaku umur panjang untuk selama-lamanya. Kemuliaanku besar di dalam keselamatan Yahweh. Yahweh mengaruniakan kehormatan dan kemuliaan atasku. Sebab Yahweh menempatkan berkat bagiku, bagi kami semua untuk selama-lamanya. Yahweh membuat aku bersuka cita dalam kegembiraan di hadapan hadirat Yahweh. Sebab aku percaya kepada Yahweh. Dan kasih setia yang maha tinggi aku tidak akan tergoyahkan. Tangan Yahweh yang akan menangkap semua musuh Yahweh. Tangan kanan Yahweh yang akan menangkap orang-orang yang membenci Yahweh. Tinggikanlah dirimu ya Yahweh dalam kekuatanmu. Kami mau bernyanyi dan memasmurkan kekuatan Yahweh. Haleluya. Amin. Psalm 48. Agunglah Yahweh, sangat terpuji di kota Elohim kita, gunungnya yang kudus. Keindahannya menjulang tinggi, kegembiraan atas seluruh bumi ialah Gunung Sion. Di sebelah utara kota Raja yang agung. Elohim dikenal karena kota bentengnya sebagai tempat perlindungan. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah telah kita saksikan di kota Yahweh Sebaot, di kota Elohim kita. Elohim meneguhkannya untuk selamanya. Aku telah merenungkan kasih setiamu ya Elohim di tengah-tengah tempat kudusmu. Sebagaimana namamu ya Elohim, demikianlah kepujianmu sampai ke ujung bumi. Kebenaran telah memenuhi tangan kananmu. Haleluya. Amin. Biarlah Gunung Sion bersuka cita. Biarlah kami semua yang ada di Kingdom Living ini semuanya, Bapa Yahweh, seperti Gunung Sion bersuka cita. Biarlah kami semua akan bersorak-sorai karena keputusan-keputusanmu. Sebab dialah Elohim, Elohim kita selama-lamanya. Dia menuntun kita sampai harpaso. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Bapa Yahweh selamanya. Mari saudara kita persiapkan untuk pujian penyembahan. Saya minta Henok untuk berdoa. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah bergabung dengan kami Kingdom Living Family pada hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Yesus Adon Yesus, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Perlindunganmu juga berkat-berkatmu Bapak Ibu, berkat jasmani terlebih lagi berkat rohani. Bapak Ibu Yesus Adon Yesus, saat ini kami berdoa, tolong butakan mata Satan, buntukan pendengarannya, penciumannya, sehingga si Satan tidak bisa melihat apa yang kami lakukan, mendengar apa yang kami katakan, mendeteksi kebenaran kami, sehingga dia tidak bisa mendakwa kami di hadapanmu Bapak Yahweh saat ini, hari dan seterusnya, dan juga tidak bisa menyerang balik pada kami hari ini, saat ini dan seterusnya deh. Bapak Ibu Yesus Adon Yesus Masya. Juga kami berdoa Tuhan Yesus Masya, tutup bungkus tubuh dan jiwa roh kami juga di mana kami berada saat ini masing-masing dengan kuasa darah Tuhan Yesus Masya, sehingga yang jahat, yang buruk dalam situasi kondisi apapun tidak dapat menjamah kami di mana kami berada pula saat ini masing-masing. Terima kasih Bapak Yahweh, juga sekiranya di antara kami ada yang membuka celah baik secara sengaja atau tidak yang mendatangkan dakwaan-dakwaan kutuk-kutuk Satan dalam kuasa Tuhan Yesus Masya, kami hancurkan dakwaan-dakwaannya, juga kutuk-kutuknya baik kutuk darat, laut, udara, dan juga ya kutuk melalui mimpi. Dan juga sekiranya ada orang yang mendoakan kami dengan alasan apapun juga, dengan tidak memakai nama yang benar tetapi nama lain asing dalam kuasa Tuhan Yesus Masya, kami hancurkan doa-doa mereka. Dan mereka yang mengutuk kami, yang melontarkan kata-kata negatif kepada kami, siapapun juga orang dalam kuasa Tuhan Yesus Masya, kami kembalikan semua kepada mereka. Bapak Yesus Adon Yesus Masya, terima kasih buat daftar yang disampaikan oleh mempelaimu pada hari ini. Kami mengundang Engkau, Roh Elohim, bekerja di setiap hati kami, untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, daftar yang setia. Bapak Yesus Adon Yesus, dan apapun yang kami lakukan hari ini, biarlah untuk memuliakan-Mu, meninggikan nama-Mu, dan biarlah penyembahan pujian kami juga menjadi suatu dupa yang harum di hadapan-Mu, Bapak Yesus Adon Yesus. Kau urapi peralatan yang kami pakai pada hari ini, biar peralatan live streaming kami boleh berjalan lancar tanpa ada gangguan apapun dari awal pertengahan sampai selesainya, dan juga saluran internet berjalan dengan baik sempurna tanpa ada gangguan apapun juga. Terima kasih Bapak Yesus sekali lagi untuk kasih setiamu kehidupan kami sampai hari ini. Kami tutup bungkus doa-doa ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus Masya, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Masya, Raja kami, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah. Ya, haleluya. Kita katakan kerinduanku. Feel
bersama-sama katakan sekali lagi. Kerinduan ku dengar firman-Mu seperti busa yang sudah bersiramilah. Sirami kami semua Ku dengar ya Yesus kasih. kasih-Mu. Kami semua membutuhkan air kehidupan-Mu. Haleluya. Firman-Mu segarkan jiwaku dan memberikan kekuatan. Mari katakan saudara berfirman. Berfirmanlah, berfirmanlah, Yahweh. Berfirmanlah,
Menjadi kesukaan kami sepanjang hidup kami. Kesukaan kami di dalam Engkau, Yahweh Elohim. Sukacita kami dalam Engkau, pengharapan kami dalam satu tangan yang teguh, kota benteng keselamatan kami. Masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu, dalam Yerusalem yang baru, kota Yerusalem. Berfirmanlah, berfirmanlah, Yahweh. Berfirmanlah, berfirmanlah sekarang. Kusiapkan untuk dengar isi hati, lakukan seturut kehendak. Berfirmanlah, berfirmanlah, Yahweh. Berfirmanlah, berfirmanlah sekarang. Kusiapkan sedengar isi hatimu, melakukan seturut kehendak. Sekali lagi dengan segenap hatimu, buka hatimu, berfirmanlah, berfirmanlah, ya, dengar firman,
berfirmanlah sekarang. Siapkan hidup, siapkan untuk dengar isi hatimu. Lakukan sesuai kehendakmu. Sekali lagi dengan segenap hati. Berfirmanlah Yahweh. Berfirmanlah sekarang. Ku siapkan untuk dengar isi hatimu. Lakukan sesuai kehendakmu. Ku lakukan sesuai kehendakmu. Hanya cintakan kekasihku Yesus, ku cintakan lebih segalanya. Hanya Yesus kekasih jiwaku. Hanya Yesus Tuhan hanya Yesus juru Haleluya, amin. Puji Bapa Yahweh. Haleluya. Saya ingatkan kembali saudara, sebelum kita doa untuk Davar Elohim, yaitu Galatia 5 ayat 1 sampai 26 ya saudara ya. Di mana saudara kita semua sudah berdiri teguh, yaitu saudara di dalam kemerdekaan ya, yaitu di dalamnya adalah Yeshua HaMashiach yang sudah membebaskan kita, sehingga kita tidak dibebani lagi dengan jangan sampai saudara kita dibebani lagi dengan kuk perhambaan, kuk dosa, dan kuk perbudakan yang terdapat di ayat 19 sampai 21, supaya kita boleh menghasilkan buah roh, yaitu terdapat di ayat yang ke-22, yang diawali kasih dan yang diakhiri oleh self control ya. Dan juga saudara, itu semua hasrat kedagingan harus kita potong sunat clean and clear ya. Haleluya. Dan juga sudah kita berlari dengan baik. Jadi jangan ada siapapun yang mau hendak untuk menghalangi kita sehingga tidak diyakinkan dalam kebenaran. Karena bujukan itu bukan dari Bapa Yahweh ya saudara ya. Jadi saudara harus waspada dan berjaga-jaga, yaitu dengan ragi yang kelihatannya sedikit, tapi itu saudara bisa mematikan secara rohani dan jasmani ya. Jadi saudara, kita juga diingatkan kembali bahwa kita ini sudah dalam kemerdekaan. Jadi jangan kemerdekaan itu yaitu sebagai kesempatan untuk kedagingan ya. Sebaliknya dengan kasih layanilah seorang terhadap yang lain ya. Karena seluruh Torah digenapi dalam satu perkataan, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, yaitu secara yaitu spiritual, baik juga ya jasmani rohani, yaitu dengan kasih ilahi ya. Jadi jangan sampai menggigit dan melahap seorang terhadap yang lain ya saudara ya. Dan juga kita mau nggak mau kita sudah milik Yeshua HaMashiach, marilah kita semua mau dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Karena saudara, Ruah Yahweh Elohim tidak bisa dicampur dengan roh kedagingan. Daging dan roh menurut pimpinan Ruah Yahweh Elohim tidak bisa menyatu, berlawanan arus seperti air dan minyak ya. Jadi marilah kita semua potong semua hasrat-hasrat kedagingan untuk supaya saudara kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai Yeshua HaMashiach
disempurnakan. Haleluya, ya, amin. Mari saudara kita persiapkan hati kita untuk menerima dafar Elohim hari ini. Haleluya. Kuratapa syakarara basyikita pasakarara. Kirata karata pasyakarara basyakarara. Terima kasih ya Bapak Yahweh dalam Yesus Hamasia. Saat ini kami berdoa, kami minta butakan mata Satan. Buntu telinganya supaya Satan tidak bisa mencuri, mendakwa, menyerang balik dalam keadaan kondisi, bentuk, situasi apapun juga Bapak Yahweh. Kuasai atmosfer di mana kami berada. Kuasai semua Bapak Yahweh. Bahkan Bapak Yahweh kami minta aktifkan para malaikat-malaikat Yahweh Yesua yang setia. Para kerubim Yahweh Yesua yang setia. Untuk mengelilingi perkemah di sekeliling sekitar kami semua Bapak Yahweh. Dan juga aktifkan mereka semua untuk berdatangan berlaksa-laksa di dalam rumah, yaitu menjagai rumah setiap. Oh Bapak Yahweh, saat ini Bapak Yahweh, oh kami semua setiap, oh yaitu mempelai Yesus Hamasia yang ada di Kingdom Living, baik yang di live Zoom, baik yang di live chat, baik semua kami saat ini Bapak Yahweh, biarlah Bapak Yahweh Engkau protect semuanya dan juga selubungi dengan selubung dari Yahweh Yesus Hamasia. Dan juga Bapak Yahweh, kami mengucap syukur terima kasih Bapak Yahweh atas kasih anugerah-Mu, atas hadirat-Mu yang luar biasa pada hari ini. Terus berfirmanlah kepada kami semua. Dan saat ini kami bersepakat berdoa Bapak Yahweh, yaitu untuk bangsa Israel. Engkau memberkati bangsa Israel dengan berkat keselamatan dari Yahweh Yesus Hamasia. Dan berkati supaya bangsa Israel mau mendengar dan mereka mau bertobat, percaya, menerima, mengakui Yahweh Yesus sebagai Yahweh Yesua Hamasia sebagai Tuhan dan juru selamat hidupnya, dan mereka semua diselamatkan masuk di dalam Syamayim. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Terus Bapak Yahweh paksakan kehendak dan rencana-Mu ini Bapak Yahweh di dalam hidup, yaitu hidup umat pilihan-Mu ini Bapak Yahweh. Juga kepada kami semua, paksakan kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami semua. Dan memberkati kami semua dengan berkat roh takut Yahweh Yesua, hikmat dari Syamayim, roh pengertian, pengetahuan, pengenalan, dan semua pelaku dafar Elohim Yahweh Yesua. Sehingga kami semua menghasilkan buah roh yang menyenangkan hati Bapak Yahweh di dalam Yesua Hamasia. Haleluya. Terima kasih ya Bapak Yahweh, di mana masa penantian ini memberkati kami semua dengan berkat, yaitu apa yang kami makan menjadi tubuh Yesua Hamasia, apa yang kami minum menjadi darah Yesua, sehingga semua tubuh kami, yaitu semua tubuh dan darah Yesua masuk di dalam tubuh jiwa roh kami, dwelling bahkan di organ-organ tubuh kami semua, sehingga kami menjadi sehat, baik sehat rohani, baik sehat jasmani. Terima kasih ya Bapak Yahweh di dalam Yesua Hamasia. Dan saat ini ya Bapak Yahweh kami berdoa Bapak Yahweh, kurata karata pasyikira pasakarara. Barang siapa yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang lelah Engkau segarkan kembali ya Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh dalam Yesua Hamasia. Dan saudara angkat kedua tanganmu, kurata pasyikira takarata pasakarara basyakarara. Bapak Yahweh, saat ini kami menghadapkan tangan kami Bapak Yahweh di dalam hadirat-Mu, untuk Engkau bersihkan tangan-tangan kami kalau tangan kami masih kotor Bapak Yahweh di hadapan-Mu. Saat ini bersihkan Bapak Yahweh, bersihkan dengan kuasa darah Yesus Hamasia. Biarlah kuasa darah Yesus Hamasia mengalir dari ujung telapak tangan kami sampai dari kepala dan sampai ke ujung kaki kami, melalui telapak tangan kami saat ini, yaitu tangan yang kami arahkan di hadirat-Mu saat ini Bapak Yahweh. Kurata pasyikira tapasakarara. Biar darah Yesus Hamasia mengalir, terus mengalir, menguasai kami semua. Hurapasyakarara. Dan saat ini siapkan saudara, tangan saudara untuk menerima, untuk air kehidupan, dan juga menerima minyak yang baru setiap hari dari Syamayim. Di dalam nama Yahweh Yesus Hamasia, katakan semua saudara semua, aku sudah terima air kehidupan dan minyak yang baru setiap hari dari Bapa Yahweh di dalam Yesua Hamasia. Di dalam nama Yahweh Yesua Hamasia, aku sudah terima curahan kerojokan
minyak yang baru setiap hari, dan juga air kehidupan di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Terima kasih ya Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Dan saat ini Bapak Yahweh kami berdoa Bapak Yahweh untuk mempelaimu Yosef Roy yang akan menyampaikan benih Dafar Elohim pada hari ini. Biarlah kuasa pengurapanmu turun. Kuasa pengurapanmu turun. Bapak Yahweh Bapak Yahweh segala secret, rahasia-rahasia kingdom semua turun, kau turunkan. Dan Bapak Yahweh engkau tolong berikan kepada kami semua. Kami haus dan lapar akan Dafar Elohim yang kau, Bapak Yahweh, message yang kau akan sampaikan kepada kami semua. Biar kami semua Bapak Yahweh, Bapak Yahweh, kami semua dibersihkan Bapak Yahweh, untuk supaya Bapak Yahweh bisa naik ke gunung, gunung Bapak Yahweh. Kirata pasakarara basikita pasakarara, urata pasakarara basikita pasakarara. Dan Bapak Yahweh, bersihkan kami juga supaya di masa penantian ini Bapak Yahweh kami sudah didapati bersih di hadapan-Mu, supaya kami semua masuk di dalam rencana-Mu, masuk di dalam harpaso kirata pasyakarara. Terima kasih ya Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Terus Bapak Yahweh, bersihkan dari kotoran-kotoran sampah dalam bentuk apapun, karakter-karakter apapun ya Bapak Yahweh, kemalasan semua, baik kemalasan rohani, jasmani, semuanya dirontokkan semua dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, dibersihkan oleh kuasa darah Yeshua HaMashiach, dan kami semua menjadi manusia ciptaan yang baru. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Dan saat ini Bapak Yahweh kami mau menerima Dafar Elohim yang Engkau sudah akan memberikan kepada kami. Biarlah benih itu tertanam, bertumbuh di tanah hati kami yang sudah dibersihkan, yang bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah roh yang sangat menyenangkan hati Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Dan Bapak Yahweh kami berdoa Bapak Yahweh, saat ini juga Bapak Yahweh kami juga berdoa, terus bekerjalah di dalam hadirat-Mu di dalam hidup kami semua Bapak Yahweh, melawat kami semua, sehingga Bapak Yahweh selaput-selaput mata kami yang masih belum melihat ini Bapak Yahweh, yaitu kemuliaan-Mu, melihat apa yang Engkau rencanakan dalam hidup kami, semua rontokkan semua ya Bapak Yahweh, supaya kami boleh Bapak Yahweh melihat rencana-Mu, kemuliaan-Mu semua di dalam hidup kami semua. Terima kasih ya Bapak Yahweh, bahwa Engkau, Bapak Yahweh, bahwa kami semua spesial di hadapan-Mu, menjadi biji mata-Mu. Bapak Yahweh, sangat berharga di mata Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Terima kasih ya Bapak Yahweh, terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Yahweh Yeshua atas kehadiran-Mu, hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Yahweh Yeshua, biarlah hadirat ini Bapak Yahweh tidak akan pernah padam, tetapi selalu hadirat ini lebih lagi sampai Kau menjemput kami menjadi mempelai-Mu yang Kau sempurnakan. Terima kasih ya Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Dan saat ini kami berdoa, kami tahu Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach ada di pihak kami. Siapa lawan kami? Tidak ada. Dan Yahweh Yeshua ada di pihak kami, maka semua musuh-musuh kami dikalahkan dan sudah dikalahkan. Tidak akan tersisa satupun di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, keajaiban, kedahsyatan hanya bagi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji Bapak Haleluya. Yahweh. Terima kasih Brother Sofapang. Haleluya. Sebelum saya mulai, saya mau tes suara terlebih dahulu supaya saudara bisa mendengar. Bagus Pak, suaranya bagus Pak. Oke, puji Bapak Yahweh. Kemarin saya teks di grup, saudara sudah melakukan PR-nya. Sudah baca Pak. Sudah baca? Sudah Pak semuanya. Jadi dari Keluaran, Shemot, Fatsal yang ke-18 sampai yang ke-24. Ya.
Dan hari ini saya memang kasih tema yaitu Torah diturunkan. Tapi kita akan lihat apa saja yang kita bisa gali. Ya. Dan saya yakin ini sangat luar biasa. Ya, saya sangat menikmati sekali dengan story, dengan alur yang diberikan oleh Davar Elohim. Dan saya harapkan saudara juga bisa merasakannya melalui time travel ini. Dan kita hari ini sudah masuk di dalam time travel yang ke-58. Ya, time travel yang ke-58. Nah, kalau saudara membaca di dalam, saya nggak usah baca secara detail aja ya, saya langsung. Jadi gini, ceritanya gini. Mungkin di antara saudara pernah mengenyam yang namanya kuli uyah. Tahu ya kuli uyah? Kuli uyah. Kuli uyah gitu loh ya. Tahu ya? Kalau nggak tahu uyah itu garam ya. Jadi bukan kuli uyah itu kulinya. Kuli itu apa ya? Bahasa Indonesia ya. Pekerja ya. Kasar. Pekerja kasar untuk ngambil garam. Bukan itu maksudnya ya. Jadi Buruh, Pak. ya buruh garam gitu ya. Tapi kuliah. Tahu ya kuliah ya. Ya. Kuliah itu masuk menjadi mahasiswa, itu biasanya itu sama dosennya itu paling enak. Dosennya itu bilang, oke, pelajari bab 1, 2 sampai 100 gitu ya. Ya besok kita akan bahas. Yang dibahas kan enggak cuma 1 sampai 100, kan enggak cukup waktunya. Waktunya cuma 1,5 jam saudara, atau 2 jam maksimum ya kan. Yang dibahas apa? Yang penting-penting aja bukan? Ya kan? Ini ya saudara mesti baca sendiri ya kan, saudara baca semuanya, pelajari semuanya, nah penting-penting saja itu dibagikan, rahasia-rahasianya dibagikan, begitu. Dan efektif kan, efisien kan, nah, itu jadi nggak usah lama-lama lulus, ya kan kayak gitu. Ya kalau ya kuliah kan cuma 3 tahun, 4 tahun begitu. Tapi materinya kan banyak, luar biasa kayak gitu saudara. Ya, jadi kita pakai prinsip itu supaya saudara sendiri juga tergugah untuk belajar, begitu saudara ya. Enggak cuman saya suapin ayat ini, enggak. Tapi saudara juga explore. Saudara juga melihat, menyelidiki, mengetahui alurnya, merasakan. Seperti itu saudara, enggak cuman disuapin saja ya. Dipotong-potong ayat, dipotong kecil-kecil gitu kan, kayak ibu kasih makan anak itu kan ya toh. Kuenya dipotong kecil-kecil, disuapin satu-satu gitu. Enggak seperti itu, saudara. Ya, tapi saudara ini materinya seperti ini dan saudara baca terlebih dahulu. Nah, inti-intinya pada saat kita ketemu dikasih. Oh, ini loh maknanya, ini maknanya dan kemudian saudara aplikasikan dalam kehidupan saudara. Saudara paham ya? Jadi enggak seperti bayi lagi, ya kan? Tapi saudara tumbuh jadi dewasa. Jadi berkemenangan ya, tumbuh jadi orang-orang yang dewasa di hadapan Bapa Yahweh. Amin. Enggak jadi kanak-kanak terus. Rasul Paulus kan juga ngomong seperti itu. Sampai sekarang kamu tetap tak kasih susu terus. Lah kapan kamu jadi besarnya kayak gitu, ya kan? Rabi Saul juga mengharapkan Kehilat bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Amin. Jadi gitu caranya ya. Jadi kalau saat saya kasih saudara PR, baca saja dulu ya kan. Baca beberapa kali. Kalau baca jangan sekali saudara ya. Kalau sekali itu belum ada apa-apanya. Paling tidak 2-3 kali. Oh baca, direnungkan, dilihat titik-titiknya. Nah saat kita ketemu, saya berikan ini loh. Ada rahasia di sini, ada rahasia di sini. Ada kedalaman di sini, ada stereogram di sini, ada dimensi yang lain di sini. Nah, saudara langsung bisa menangkap. Nah, kalau saudara enggak mau seperti itu, wah ya susah saudara. Kita mesti kerjasama saudara ya. Mesti kerjasama. Saudara akan bertumbuh juga ya. Jadi saya enggak suapin satu-satu dulu ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu saya pakai satu-satu slide. Itu seperti saya menyuapi saudara, ini loh. Tapi sekarang semuanya udah lengkap ya, saya kasih langsung ya toh, ini maknanya, ini makanan kerasnya di sini, ini rasanya begini begitu ya. Jadi saudara paham. Nah, kalau kita lihat di dalam Keluaran 18 ya, itu saudara sudah melihat bahwa Yitro mertuanya Moshe ngunjungin Moshe. Ya, ngunjungin Moshe. Apakah ini satu kebetulan? Ya, ternyata tidak.
Mengapa demikian? Nah, kita akan lihat. Ya, saya akan bagikan gambar yang ini, saya akan sharingkan. Di mana pada saat kita sudah ingat bahwa saat Moshe lari dari Firaun saat itu, ya, itu arahnya ke Midian. Ya, arahnya ke Midian. Saudara bisa lihat ya melalui peta. Jadi dia lari dari Ramses, dari Goshen, Ramses sekitar segitu ya. Kemudian ke arah Midian. Dia lari ke sana. Ya. Dan kalau kita lihat dari pengajaran sebelumnya bahwa Moshe itu ketemu Elohim Yahweh pada saat dia menggembalakan domba-dombanya si Yitro, itu enggak jauh dari sana, saudara. Yaitu ada di Gunung Sinai, ya, di daerah situ. Jadi enggak jauh, ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa perjalanan orang Israel dari Goshen sampai ke arah Gunung Horeb, ya, daerah Sinai, ya. Disinilah mertuanya si Moshe menemui dia. Jadi bukan satu hal yang spektakuler, tapi ini umum karena daerahnya udah dekat, saudara. Ya, udah dekat, jadi ketemu di sana. Nah, setelah ketemu, kita nggak akan bahas terlalu jauh ya masalah Keluaran 18. Nah, setelah bertemu dengan Moshe, dilanjutkan di Keluaran pasal yang ke-19. Ya, Keluaran pasal 19. Jadi saudara sudah tahu ya ada gambaran di mana mereka bertemu, yaitu di sebelum Gunung Sinai. Ya, sebelum Gunung Sinai. Itu sudah ketemu di sana. Dan kemudian ayat pasal 19 itu masuk ke daerah Gunung Sinai, meninggalkan Rafidim. Jadi kita sudah tahu konsepnya kira-kira petanya bagaimana begitu ya. Oh, Moshe ternyata larinya ke sana begitu ya, ke arah sana saat ketemu dengan Elohim Yahweh saat usia berapa itu? Ya, sekitar antara 40 sampai 80 tahun ya, menggembalakan domba dan kemudian dia melihat semak duri yang menyala dengan api ya. Nah, itu ternyata ketemunya di daerah Sinai, saudara. Ya, di daerah Sinai. Dan kata Sinai itu adalah juga mengandung semak duri, begitu. Ya, jadi bukan hal yang jauh lari ke atas atau lari ke tempat lain, tidak. Jadi arahnya sama. Jadi kita bisa lihat dengan kunjungan daripada mertua Moshe, Yitro, ya, itu enggak jauh tempatnya. Ya, jadi kita bisa mendeteksi darahnya situ. Nah, kita langsung saja setelah ketemu dengan Yitro, saudara bisa lihat sejarahnya apa yang terjadi. Yitro memberikan input supaya Moshe tidak kecapean ngurusin sekian juta orang saat itu, ya, dan saudara bisa baca sendiri. Nah, kita masuk di dalam ayat yang pasal yang ke-19, ayat pertama dikatakan demikian ya. Pada bulan ketiga setelah Bani Yisrael keluar dari tanah Mesir, Misraim, pada hari itu juga mereka tiba di padang gurun Sinai. Ayat 2, dan mereka mengembara dari Rafidim dan tibalah mereka di padang gurun Sinai dan mereka berkemah di sana lalu berkemahlah orang-orang Israel itu di sana di depan gunung. Ya. Jadi posisinya tadi saudara lihat ya petanya sudah dekat Sinai, kemudian orang-orang Israel sampai di sana. Nah, jangka waktunya itu 3 bulan. Ya, jangka waktunya itu 3 bulan. Kalau kita lihat sebentar ya di peta ini lagi. Saudara bisa perhatikan jangka waktunya itu 3 bulan. Dari Goshen, dari Ramses, dari Goshen, melewati Laut Merah, Red Sea, Suf, dan kemudian berjalan sampai di titik
kaki Gunung Horeb, daerah situ, daerah Sinai, itu pada bulan yang ketiga. Ya, pada bulan yang ketiga. Itu tertulis jelas di dalam ayat yang pertama. Nah, kalau saudara perhatikan, ayat yang tertulis seperti itu, kelihatannya itu tidak ada maknanya apa-apa. Kelihatannya. Ya. Akan tetapi kalau saudara paham sesuatu, mengapa ditulis di sini pada bulan ketiga setelah Israel keluar dari tanah Mesir? Kenapa ada jangka waktu yang ditaruh di ayat 1, Keluaran 19, pada bulan ketiga? Ya, kenapa mengandung unsur angka 3? Nah, ini dia. Ya, kalau cuman sejarah begitu akan lewat. Tapi saudara dan saya sudah diperlengkapi dengan double portion. Siapa yang di sini belum ikutin masalah mana, saudara mesti ikutin. Ya, penjelasan mengenai mana beberapa minggu yang lalu. Mengenai double portion. Kekuatan double portion ini itu memberikan penjelasan dari zaman sebelum penciptaan sampai Yerusalem yang baru. Itu double portion. Dan itu hanya ada di zaman kita sekarang ini, saudara. Saudara bisa lihat. Ya, di zaman kita ini. Luar biasa. Karena itu saudara harus dapatkan itu. Nah, kalau ini hanya sebagai sejarah biasa, saudara nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau saudara mengerti, kenapa perjalanannya itu 3 bulan. Dan ditulis di sini pada bulan ketiga. Sampai mereka di Gunung Sinai, kira-kira apa yang bakal spektakuler terjadi oleh bangsa Israel pada saat bulan ketiga ini? Setelah keluar dari Misraim. Yang akan terjadi adalah, kita sudah tahu, di Gunung Sinai mereka menerima Torah. Torah itu diturunkan. Saya bisa lihat. Nah, kalau cuman itu saja, saudara mungkin, ya itu sudah memang jalurnya seperti itu. Tapi kalau saudara bandingkan dengan penjelasan yang kita sudah pernah ikuti, yaitu mengenai pengajaran ini, saudara. 7 hari agenda Yahweh. Siapa yang belum ke sini, silahkan ke sini. 7 hari agenda Yahweh. Ya, siapa yang belum ke sana? Kalau saudara ingat dengan pengajaran 7 hari agenda Yahweh, saudara akan ketemu satu rahasia. Pada hari yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Elohim Yahweh terhadap bumi ini? Pada hari yang ketiga. Menciptakan air, daratan, dan tumbuh-tumbuhan. Iya. Terutama yang dimaksud di sini adalah dimunculkannya tumbuh-tumbuhan. Saya bisa lihat. Pertama, dipisahkan darat dengan laut. Itu yang pertama. Jadi pada hari yang ketiga, terjadi pemisahan antara darat dan laut. Dan ini berbicara, saudara perhatikan penjelasan saya di Yesua 2030. Ya, Yesua 2030 hari yang ketiga. Pemisahan darat dan laut itu membedakan antara Israel dan Goyim. Saya bisa lihat. Ya, saya sudah berikan di 2 tempat. Agenda 7 hari agenda Yahweh dan juga di Yesua 2030 di bagian hari yang ketiga. Ya, jadi pemisahan itu antara air dan daratan itu adalah pernyataan Elohim Yahweh, yaitu dimunculkannya Israel saat itu. Israel itu digambarkan sebagai daratan. Dan kemudian lautan itu digambarkan sebagai adalah gambaran, maksud saya, adalah gambaran daripada Goyim, non-Yehudi. Saudara dan saya termasuk lautan. Saudara bisa lihat, ya, karena Goyim. Sudah paham ya? Kemudian dari daratan pada hari yang ketiga ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk makanan bagi manusia dan bagi ternak. Betul ya? Bagi binatang-binatang. Itu ditumbuhkan. Saudara bisa lihat. Dan apa yang terjadi? Persis equal
ya, sama dengan peristiwa ini. Pada bulan yang ketiga, Israel sampai di Sinai untuk mendapatkan Torah. Torah inilah makanan. Sudah bisa lihat, Torah ini makanan untuk seluruh umat manusia. Torah itu bukan cuma untuk Israel, tidak. Torah itu juga untuk goyim, untuk saudara dan saya. Ya, Torah itu untuk semua. Enggak hanya Torah untuk Israel, ya toh. Terus kemudian yang Kristen berkata kita sudah tidak lagi mengikuti Torah. Itu ngawur statement itu. Salah besar. Torah itu untuk general semua. Namanya manusia butuh Torah. Karena di dalam Torah itu ada banyak elemen. Ya, ada banyak elemen. Jadi jangan termakan dengan pengajaran yang mengatakan Torah sudah tidak berlaku. Saya berikan pengajaran itu, tapi kan tidak titik. Saya lakukan titik. Maksudnya apa? Ada bagian-bagian yang sudah digenapi oleh Yesua. Itu maksudnya di situ. Ya, tapi orang luar mengatakan, sudah tidak ada hukum Torah. Ya, Torah sudah selesai. Ngawur saya bilang. Saya bisa lihat. Jangan mencuri, jangan berzina. Iya kan? Jangan mengucapkan saksi dusta. Itu Torah semua, saudara. Saya bisa lihat, itu Torah semua. Saat di pengadilan misalnya, dikatakan apakah kamu mau berkata yang benar, berjanji, bersumpah, ya kan? Kalau itu kan court atau pengadilan di dunia. Bersumpah untuk mengatakan yang sesungguhnya, itu supaya tidak bojok, saudara, supaya tidak bohong. Itu kan Torah, saudara. Saudara bisa lihat. Jadi Torah itu untuk general semua, seluruh manusia. Enggak khusus buat Israel doang. Enggak khusus buat Israel saja, enggak. Seluruh baik Israel maupun Goyim. Saudara paham di sini. Jadi ini bukan satu kebetulan loh. Dituliskan pada bulan ketiga mereka sampai di Gunung Sinai. Wow, saya bilang ini luar biasa. Dari sini kita bisa melihat. Berarti pada saat saudara membaca Keluaran 19 ini, posisi dari timeline 7.000 tahun masa manusia ini ada di dalam masa ke-3.000 setelah kejatuhan Adam. Masa tahun yang ke-3.000. Saudara bisa paham di sini. Ya, apa yang saya maksudkan? Jadi pada saat kita membaca ini masanya adalah tahun ke-3.000 setelah Adam jatuh dari dalam dosa. Ini tahun ke-3.000. Saudara paham? Kalau ini tahun ke-3.000 digenapi dengan gambaran hari ketiga yang ada di dalam masa penciptaan, pembenahan bumi itu. Dan kemudian kita bisa lihat sisanya. Hari yang keempat, atau masa tahun yang ke-4.000, apa yang terjadi? Yesua datang. Dan Yesua mati. Tahun ke-4.000. 4 itu dalet, pintu. Betul kan? Dan Yesua mengatakan, aku pintu. Lah kalau itu sudah pas terjadi, pertanyaannya, saudara sekarang di hari keberapa? Saudara bisa lihat, kita sekarang ada di akhir hari ke-6. Saudara bisa merasakan itu. Nah kalau kita sudah di akhir hari ke-6, nggak lama lagi akan masuk hari ke-7. Kalau hari ke-7 itu berarti apa? 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun, saudara. Jadi itu sudah, penggenapannya itu sudah presisi. Saudara bisa lihat. Presisi, saudara. Ini hari ketiga ini ada ini loh. Hari ketiga ada, ya jelas sekali. Tumbuh, turunnya Torah. Tumbuh-tumbuhan tumbuh. Hari ketiga, hari keempat, Yesua. Ya, hari kelima, hari keenam, skip 2 hari. Hari ke-7, kerajaan 1000 tahun. Saudara bisa ngitung sendiri. Zaman sekarang kita ini 2025. Saudara bisa lihat berapa lama lagi kita bisa masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Gampang kan hitungannya? Gampang sekali, saudara. Orang dulu meraba-raba, tahun 2000,
tahun 2000, ya. Ternyata kan meleset, Saudara. Meleset itu bukan karena firman Elohim itu meleset, tidak, karena perhitungan manusianya aja nggak tepat. Saudara paham di situ? Ya, karena perhitungannya 2 hari itu dihitung dari mana? Dari saat Yeshua menyelesaikan di kayu salib. Disitulah tahunnya. Jadi kita harus waspada, ya. Jadi perhitungannya itu ada semua, Saudara. Bulan ketiga, persis seperti hari yang ketiga, sama. Ya. Kemudian, kalau Saudara teruskan ke bawah, ya, ayat 3. Lalu Moshe naik menghadap Elohim dan Yahweh berseru kepadanya dari gunung itu dengan mengatakan, demikianlah harus engkau katakan kepada isi rumah Yakub dan harus engkau nyatakan kepada Bani Israel. Ayat 4, Keluaran 19 ayat 4. Kamu telah melihat apa yang telah kuperbuat terhadap Mesir, dan aku menopang kamu di atas sayap Raja Wali, dan aku membawa kepadamu kepadaku sekarang, ya. Ayat 5, dan sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku atas segala bangsa, sebab seluruh bumi ini milikku. Jadi Israel diambil sebagai harta kesayangannya. Ya, dipisahkan, dikuduskan, dipisahkan. Nah, ayat 6. Dan kamu akan menjadi imamat rajani bagiku dan bangsa yang kudus. Inilah firman yang harus engkau sampaikan kepada Israel. Jadi Israel dikuduskan untuk menjadi sekumpulan, ya, grup yang terpisah, yaitu menjadi imamat yang rajani. Tapi kita tahu dari sejarahnya Israel menolaknya. Betul? Kita sudah tahu karena pada saat di trial apa ya? Pencobaan. Bukan pencobaan, trialnya Pilatus di apa itu? Pengadilan. Pengadilan, terima kasih. Di pengadilan Pilatus, orang-orang Israel yang diwakili oleh Sanhedrin dan imam besar mengatakan apa? Kami tidak mempunyai raja, tapi kami punya kaisar. Ditolak Yesua. Dan biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Saya bisa lihat, jadi Israel menolak keinginan Yahweh. Keinginan Yahweh adalah menjadikan Israel imamat yang rajani. Karena itu ditolak, yang dapat siapa? Saya dapat. Saya, Pak, saya. Oh, dapat. Tertulis dalam Petrus, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Saudara bisa lihat. Ya, identiknya saudara bisa lihat. Israel menolak, saudara dan saya dapat. Amin. Paham di situ? Saudara dan saya masuk karena saudara dan saya dilengketkan di pokok yang benar. Ya. Ini dia Saudara. Ini sangat luar biasa. Ya, Israel keras hati menolak, saudara dan saya jangan keras hati. Terima supaya kita masuk menjadi grup yang dipilih, imamat yang rajani, mempelai Yesua Hamasyah. Sudah bisa lihat di situ? Kemudian, ya, ya. Nah, kalau saudara perhatikan, Moshe memberitahu kepada Bani Israel, ya. Kita baca sebentar ya. Ayat 7, saya lanjutkan. Dan datanglah Moshe lalu memberitahukan kepada para tua-tua umat itu, dan dia menyampaikan seluruh firman di depan mereka yang telah Yahweh perintahkan, dan seluruh umat itu menjawab bersama-sama dan mengatakan, semua yang telah Yahweh nyatakan, kami akan melakukannya. Dan Moshe pun menyampaikan jawaban umat itu kepada Yahweh. 9, lalu berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, lihatlah, aku akan datang kepadamu di dalam
kegelapan awan sehingga umat itu dapat mendengar saat aku berbicara denganmu dan kepadamu mereka dapat percaya selamanya. Dan Moshe menyampaikan perkara umat itu kepada Yahweh. 10. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, pergilah kepada umat itu dan sucikanlah mereka pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. 11. Dan bersiap-siaplah pada hari ketiga, karena pada hari ketiga Yahweh akan turun di depan mata seluruh umat itu di Gunung Sinai. Garis bawahi hari ketiga. Di sini ada rahasianya, saudara. Hari ketiga. Hari ketiga Yahweh akan turun. Saudara bisa lihat? Kalau saudara bisa memahami, hari ketiga Yahweh akan turun. Dihitung dari hari pertama, hari kedua menguduskan diri, dan hari ketiga Yahweh akan turun. Kalau itu dihitung dari saat kematian Yeshua, hari ketiga adalah kerajaan 1000 tahun. Saya berikan lagi dari sudut yang berbeda. Haman, tahu Haman ya? Keturunan si Agag akan membinasakan orang Israel. Hadassah, Esther, dia berikhtiar untuk berpuasa. Berapa lama? 3 hari. 3 hari. Perhatikan. Dia puasa 3 hari dan tertulis. Ya, coba ya. Ini menarik sekali, saudara. Kita buka kitab Esther. Kitab Esther, pasal yang ke-5 ayat pertama. Dan terjadilah pada hari yang ketiga. Ya, ini patternnya sama, saudara. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian kebesaran dan berdiri, ya, di pelataran dalam, di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahtanya, dan kerajaannya, tahta kerajaannya di dalam istana menghadap istana. Dan terjadilah pada saat raja melihat Ratu Esther berdiri di pelataran, Esther membangkitkan perkenanannya. Dan raja mengelurkan tongkat emas yang di tangannya kepada Esther, maka Esther mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Ya, dalam hal ini Esther itu diumpamakan sebagai mempelai dan Raja Ahasiweros diumpamakan sebagai mempelai laki-laki. Pada hari yang ketiga akan ada pertemuan, saudara. Saya bisa lihat pada hari yang ketiga, ya, akan ada favor untuk Israel. Kalau kita buka di dalam Hosea 6 ayat 2. Hosea 6 ayat 2. Kita baca dari ayat pertama. Marilah dan biarlah kita berbalik kepada Yahweh, sebab Dia telah mencabik, tetapi Dia akan menyembuhkan kita. Dia telah menghantam, tetapi Dia akan membebat kita. Dia akan menghidupkan kita setelah 2 hari. Dan pada hari yang ketiga, Dia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Pada hari yang ketiga. Jadi pattern ini itu sudah diberikan oleh Elohim Yahweh itu berulang-ulang. Berulang-ulang. Dengan maksud supaya apa? Mbok yo ngerti yo, begitu loh. Ngerti ya maksudnya? Ngerti yo gitu. Pahamilah gitu loh. Diulang-ulang saudara. Hari ketiga, pada hari yang ketiga. Saya bisa lihat. Ini bukan suatu kalimat yang dianggap lalu begitu saja, saudara. Tidak.
Buka lagi ya sebentar ya. Di dalam Lukas. Lukas 13. Ya, Lukas 13 ayat 32. Ini saya pernah sampaikan berulang-ulang. Lukas 13:32. Dan dia berkata kepada mereka, seraya pergi katakanlah kepada serigala itu atau rubah itu, lihatlah aku mengusir roh-roh jahat dan melakukan penyembuhan hari ini dan besok, dan pada hari ketiga aku akan menyelesaikannya. Jadi pada hari ketiga tidak ada pengusiran setan, tidak ada penyembuhan orang sakit. Alias pada hari ketiga itu bicara mengenai turunnya Yahweh kepada umatnya. Alias turunnya Yesua di Bukit Zaitun. Itulah the second coming. Pada hari yang ketiga. Itu maknanya di situ. Dan itu sudah diberikan oleh Elohim Yahweh sidik jarinya dari peristiwa turunnya Torah. Ajaib enggak? Inilah yang disebut sebagai double portion. Saya bisa lihat, kita ini lagi menyelam ini. Menyelam kedalaman firman ini. Saya bisa lihat, saya bisa merasakan dengan peristiwa kuduskan hidupmu 3 hari. Pada hari yang ketiga, Elohim Yahweh akan turun. Itu identik, saudara. Ya, dengan turunnya Yesua pada hari yang ketiga tahun kerajaan 1000 tahun. Maksudnya di kerajaan 1000 tahun. Hari ketiga. Saya bisa lihat persis seperti yang dikatakan Yesua dalam Lukas. Hari ini dan besok setan diusir. Sakit penyakit disembuhkan. Pada hari yang ketiga selesai. Sempurna. Kenapa? Kita sudah tahu. Double portion. Setan dibelenggu selama 1000 tahun. Sakit penyakit. Itu gara-gara setan. Dulunya nggak ada sakit penyakit. Perhatikan aja dalam kitab Kejadian. Duri dan onak akan dihasilkan. Betul? Kapan itu? Saat kejatuhan. Setan melakukan hal itu. Tapi pada saat kerajaan 1000 tahun, sembuh semua. Tidak ada sakit. Tidak ada cacat. Tertulis dalam kitab Yesaya, bayi penyusu mainan dengan pet. Pet itu binatang piaraan. Binatang piaraan. Ya, binatang piaraan itu pet, bahasa Inggris, bukan petnya Indonesia. Ya, binatang piaraan. Binatang piaraannya apa? Ular kobra. Ular kobra, singa, beruang, itu pet. Itu binatang peliharaan. Jangan sekali-sekali saudara lakukan hari ini, nek nggak diemplok sama singa itu bayi. Betul kan? Ngerti maksudnya diemplok? Diuntal, dimakan, ditelan begitu saja. Ditelan mentah-mentah. Jangan saudara lakukan hari ini. Hari ini belum kerajaan 1000 tahun, sebentar lagi. Saya bisa lihat. Bayi kecil main bersama ular tedung. Nggak ada bisanya itu. Main-main gitu. Giginya diotek-otek begitu ya kan. Dipegang-pegang begitu. Anak kecil kan, oh ini kok giginya lucu ya. Diotek-otek begitu kayak gitu kan ya. Ya ularnya diem aja gitu. Nggak digigit. Itu sudah dinyatakan oleh Davar Elohim karena saudara dan saya dapat double portion. Saudara bisa lihat hari ketiga itu bicara kedatangan Elohim Yahweh kepada umatnya yang identik dengan kedatangan Yeshua untuk Israel. Untuk Israel. Bukan untuk Yosef Roy. Bukan. Saudara berani? Hari ketiga bukan kedatangan untuk nama saudara disebut. Bukan, saya nggak mau ikut di situ. Lah ngelewati
lewati 3,5 tahun. Masa 666 saudara, ngeluh dari situ saudara, pusing saudara. Iya kan? Ya kita terangkat dulu dong, harpazo dulu dong. Saudara bisa lihat, ya jangan pada saat hari ketiga itu, tapi sebelumnya itu ada harpazo ya. Kita kan dapat double portion. Jadi kita sudah paham semuanya, petanya itu jelas banget begitu loh saudara. Clear sekali. Ya, makanya rugi kalau enggak sampai bisa mendapatkan stereogram model kayak gini itu rugi saudara. Stereogram ilahi ini namanya. Dari Bapak Yahweh sendiri. Ya. Jadi pada hari yang ketiga. Sepaham ya di situ ya. Oke, haleluya. Ini sepiro menit ini? 30. Lebih ya tadi. Belum selesai, masalah ini baru keluaran 19. Oke lah kalau gitu. Ya, saudara sudah bisa dapat ya. Baik, kalau gitu kita sambung aja minggu depan saudara. Ya, ini masih belum saudara. Masih ada kode-kode yang tersembunyi ini. Ya dari keluaran 18 sampai 24 ini masih ada kode-kode yang tersembunyi. Masih ada kode-kode yang tersembunyi. Tapi saudara bisa menikmati yang kita dapatkan hari ini. Melalui hari ketiga, melalui angka 3, bulan ketiga. Ya, ini masih ada lagi. Ya, jadi saya berikan session yang kedua aja minggu depan. Saudara bisa lihat bagaimana micro picture, gambaran secara mikro itu sudah diberikan. Dan saudara dan saya dikasih kesempatan hidup di zaman penggenapan makro. Wih, itu dahsyat saudara. Mantap enggak saudara? Bisa ngelihat semua, bisa merasakan, bisa lihat dari segala dimensi. This is the time. Ini masanya. Ini saatnya. Jangan sampai terlewatkan. Jadi jangan sampai menjadi 5 gadis yang bodoh. Jadi 5 gadis yang bijaksana. Ya. Dan ini masih ada kode-kodenya lagi, saudara. Kode-kodenya lagi. Tapi kita akan kulitin satu-satu, saudara ya. Nikmatin satu-satu sehingga saudara bisa lihat, oh itu ternyata ada microprint. Microprint itu sidik jari mikro yang kecil-kecil. Yang selama ini mungkin saudara nggak pernah menyadari, oh hanya kisah begitu saja. Tapi ternyata di situ ada kode-kode yang luar biasa. Yang akan berbicara mengenai kode-kode yang makro, yang besar. Amen. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Haleluya. Belum selesai saudara ya. Berarti minggu depan season 2 gitu aja. Ya, oke. Tambahin temanya gampang. Yaitu turunnya Torah season 2. Ya, nah habis season 3. Ya, saudara yang ngikuti lebih semangat gitu ya, lebih dapat ini ya. Tapi kalau yang baru masuk, saudara mesti dari saya harus katakan saudara harus menjalani dari time travel yang pertama. Tidak tahu berapa jam yang saudara harus invest. Dari pertama sampai 58 saudara. Bayangin aja, setiap sesi ya 30 sampai 1 jam sudah kalikan saja. Itu harus saudara investasikan untuk mendapat semua ini. Saya nggak mungkin balik lagi saudara. Terus akan berjalan. Amin. Dan ini akan memberkati saudara dengan luar biasa. Saya akan tunjukkan menurut pimpinan Ruach Yahweh Elohim ya microprint yang sangat luar biasa ini. Bapak Yahweh itu pakai microprint loh. Contohnya apa? Saya sedikit ya tambahkan ya. Pakai kata Bereshit. Bereshit itu microprint. Ya, siapa yang di sini belum mendengar mengenai penjelasan apa itu ya judulnya ya mengenai Bereshit ya? Bereshit dan nubuatan tentang Herjah. Ya, nubuatan yang super dahsyat. Ya, nubuatan yang super dahsyat. Bereshit. Itu microprint. Microprint. Ya, itu aja bicara banyak saudara. Dari kematian Yesus sampai bumi ini dihabisin dengan api. Itu ada di satu kata ini aja. Dan inilah Yahweh Elohim, saudara dan saya yang kita sembah yang sangat luar biasa, yang bisa membuat seperti ini, pakai microprint seperti ini, Bereshit. Ini salah satu contoh. Dan kita lagi sedang mendalami ya melalui kitab Shemot, keluaran ini, untuk menemukan microprint
yang tersembunyi. Amin. Bapak yang berkati saudara sekalian. Haleluya. Kita akan satukan hati dalam doa. Terima kasih Elohim Yahweh yang kami betul-betul hargai, cintai, agungkan, tinggikan. Sungguh Engkau dahsyat luar biasa. Melalui dafar-dafar Elohim-Mu yang sangat dalam, Engkau memberikan microprint yang sangat terkoneksi dengan makroprint. Jadi microprint yang terkoneksi dengan makroprint yang luar biasa. Rencana globalmu yang sangat luar biasa. Kami mengucap syukur, Engkau tuntun kami. Terus boleh menikmati, boleh melihat keindahan dafar Elohim-Mu. Dan kami boleh ada di dalam Engkau dalam hidup kami. Darah Yeshua HaMashiach menyatu dalam jiwa, roh, dan tubuh kami untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur, kami mau tetap penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, biar kebenaran dafar Elohim ini menyentuh, memberkati banyak jiwa, boleh mendapatkan pengenalan, dan mereka jatuh cinta dan masuk di dalam keselamatan yang disediakan oleh Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Kami mengucap syukur di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim. Mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa Harpazo, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, menjadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach, menerima rewards yang kekal, masuk dalam pesta kawin anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, dan diteruskan sampai di dalam Yerusalem yang baru, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim, berkat itu diberikan. Yang percaya katakan, amen. Haleluya. Bapak yang berkati saudara sekalian. Shalom.
Haleluya, haleluya. Bapak Ibu berkati. Shalom, Bapak yang berkati. Thank you, Pak Roy, Ibu Kakak. Shalom, 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 Leja. Shalom, Bapak yang berkati. Shalom, Manusia Elohim, Bapak yang berkati. Amin. Haleluya.